Shalom, salam sehat untuk Bapak dosen Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ibu dosen Pendeta Dr. Raulina Siagian, dan juga teman-teman, rekan-rekan sekalian. Saya mengambil judul Kemiskinan yang diizinkan namun tidak diinginkan. Suatu studi biblis konsep teodisi dalam Ayub 24 ayat 1 sampai yang ke-9. Sebagai pendahuluan, isu atau topik kemiskinan menjadi suatu isu yang begitu hangat dibahas dan juga hal yang menarik untuk terus dikaji hingga dewasa ini. Ini juga menjadi suatu realita sosial yang begitu dekat dengan kehidupan kita, terutama dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan angka kemiskinan di seluruh dunia semakin bertambah, terutama kita di Indonesia saat ini. Data BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, mengatakan bahwa pada bulan Maret 2020 terjadi peningkatan kemiskinan yakni sebesar 9,78%, yakni 1,63 juta, sehingga orang miskin atau angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia bertambah menjadi 26,42 juta orang dari total penduduk Indonesia sebanyak 260 juta orang. Berangkat dari realita ini, dewasa ini isu kemiskinan menjadi suatu isu yang mulai dikaji dari berbagai perspektif, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan secara khusus sebagaimana bangsa Indonesia adalah bangsa beragama, bangsa yang selalu menghubungkan realitas sosial yang dialaminya dengan iman, kepercayaan, atau ajaran agamanya, maka akan dibahas kemiskinan dengan perspektif teologi. Realita kemiskinan mulai dihubungkan dengan kerangka berpikir teologis dan juga secara spiritual. Oleh karena itu saya mencoba mengangkat Ayub 24 ayat 1 sampai 9, mengangkat kisah dari seorang tokoh yang terkenal, orang yang begitu kaya dan juga orang yang terkaya pada masanya di timur dari tanah Uz, yakni tokoh Ayub. Dari realita tersebut, dari kitab tersebut, dari cerita tersebut kita bisa menangkap bagaimana Ayub sebagai orang yang terkaya pada masanya mengalami penderitaan yang secara tiba-tiba dan juga penderitaan secara masif besar-besaran. Oleh karena itu, kitab Ayub akan mencoba membahas tentang teodisi, keadilan Allah dan juga misteri yang ada di dalamnya. Narasi ini akan menjadi titik berangkat untuk memahami dan memaknai kemiskinan secara biblis dari cerita Ayub, yang kemudian nanti kita refleksikan, kita kontekstualisasikan dengan kemiskinan pada saat ini akibat COVID-19. Dalam landasan teori saya memakai dua kata kunci, yakni teodisi dan kemiskinan, sekalipun nanti juga akan disinggung tentang kitab Ayub secara umum. Teodisi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni theo, yakni Allah, dan juga dike, yang artinya keadilan Allah. Teodisi pada umumnya adalah suatu konsep berpikir teologis filosofis, di mana adanya dikotomi sukacita berkat atau penderitaan kutuk adalah hasil hubungan kausalitas dengan Allah. Teodisi juga dianggap sebagai suatu upaya atau konsep justifikasi pembenaran atas perilaku Allah, atas realita yang terjadi kepada semua makhluk dalam segala hal. Salah satunya juga adalah manusia yang ada di dalamnya. Istilah ini muncul pertama sekali pada tahun 1701 oleh filsuf Jerman, yakni Gottfried Leibniz, dalam esainya tentang teodisi. Saya juga mencoba mengangkat teodisi dalam pandangan para tokoh besar. Saya mengangkat dua dari tokoh besar, yakni Theodisi Irenaeus dan juga Theodisi Augustinus. Dalam persamaannya kita bisa melihat bahwa kemiskinan atau penderitaan itu bukan datang dari Allah, bukan yang direncanakan Allah atau bersumber dari Allah itu sendiri, melainkan akibat dampak dari perbuatan manusia, sebab akibat atau juga karena free will, resiko dari penyalahgunaan kebebasan manusia tersebut. Sedangkan dalam perbedaannya, Irenaeus lebih menekankan bahwa ternyata Allah ada andil dalam realita kemiskinan. Allah mengizinkan kemiskinan terjadi untuk suatu tujuan tertentu, untuk menguji iman, atau juga untuk menyatakan suatu hal melalui situasi tersebut. Sedangkan dalam konsep Agustinus jelas dikatakan bahwa Allah dan penderitaan dan kemiskinan tidak ada hubungannya sama sekali.
kemiskinan atau penderitaan itu berbeda atau bertentangan dengan Allah dan tidak ada hubungannya sama sekali. Kemiskinan ataupun penderitaan itu adalah dampak dari perbuatan manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Kemudian kita masuk pada kemiskinan secara etimologi atau secara umum. Kemiskinan kita pahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Memang sebenarnya walaupun kemiskinan itu adalah suatu kondisi yang multidimensional atau kompleks, tapi saya ingin menekankan di sini yakni kemiskinan secara materi, kekurangan, ketidakmampuan materi. Dalam perjanjian lama, isu kemiskinan adalah isu yang selalu hangat dibicarakan bahkan diperjuangkan, terutama oleh para nabi-nabi yang banyak memperjuangkan keadilan sosial pada masyarakat Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Tetapi saya mencatat di sini ada 5 kata yang sering dipakai untuk menunjuk situasi tersebut, yakni Ebion, Ani, Dal, Ras, dan Maksor. Kelima kata ini sama-sama menunjukkan situasi kemiskinan, tetapi dengan penekanannya khusus, penekanannya yang berbeda. Kemiskinan atau orang miskin pada konsep ini juga sering diidentikan dengan orang-orang pendatang, budak, janda, anak yatim, dan sebagainya. Tetapi khusus untuk kitab Nats Ayub 24 ayat 1-9 ini, kita mengangkat dan akan mengkaji kata Ebion dan juga kata Ani. Karena kata Ebion ada tertera dalam ayat 4 dan juga kata Ani tertera di dalam ayat yang ke-9. Kata Ebion berasal dari kata Abah yang artinya kekurangan atau orang yang berkebutuhan. Sedangkan kata Ani itu lebih menunjuk kepada orang miskin, orang yang sengsara, orang yang kesusahan, berasal dari kata Anau. Dalam perjanjian baru ada 2 kata yang sering dipakai untuk menunjuk kata kemiskinan atau kondisi kemiskinan. Yang pertama adalah penes dan yang kedua adalah protokos. Penes dia menunjuk kepada suatu kehidupan yang pas-pasan atau orang-orang kecil seperti petani dan sebagainya. Sedangkan protokos dia lebih menunjuk kepada suatu keadaan yang begitu memprihatinkan, kemiskinan yang begitu menyengsarakan. Dalam artian seseorang dalam keadaan protokos dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya untuk meminta dan menanti pemberian dari orang lain. Sedikit mengenai kitab Ayub. Kitab Ayub adalah suatu kitab hikmat, bercorak hikmat yang masuk dalam kategori kitab-kitab terkhusus kitab puisi dalam kanon Yahudi. Kitab Ayub ini berisi tentang kisah yang diangkat. Kisah ini adalah kisah kuno. Cerita ini diangkat telah beredar sejak abad ke-8 sebelum Masehi yang ditulis dengan bahasa Ibrani dalam kota Yerusalem. Istilah kata Ayub itu dimaknai kita bisa melihat dalam 3 bahasa. Yang pertama, dalam Babel kuno Ayub dimengerti sebagai di mana Bapa Allah. Sedangkan dalam bahasa Ibrani Ayub berarti dia yang dimusuhi. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah dia yang bertobat, dia yang berbalik. Kitab Ayub diterima dalam kanon Yahudi pada abad kedua sebelum Masehi. Dan dalam metode penelitian kita memakai metode kualitatif deskriptif yang dimana sumber data utamanya adalah berasal dari penelitian literer, kepustakaan. Adapun pendekatan yang saya pakai adalah 2 hal, yakni pendekatan tekstual dan juga pendekatan teologis. Pendekatan tekstual sebagai suatu upaya hermeneutis terhadap Nats Ayub 24 ayat 1-9. Saya lebih mengutamakan dan mencoba memakai pendekatan historis kritis dengan langkah-langkahnya seperti kritik teks, studi perbandingan, kritik nats, sumber redaksi, bentuk, search Leben, tafsiran dan juga skopusnya. Sedangkan di dalam pendekatan teologis, saya akan mencoba mengangkat teologi yang dimuat dalam narasi kitab Ayub 24 ayat 1-9, yakni skopusnya, kemudian dibandingkan dengan para tokoh, teodisi dan juga sejarahnya, kemudian nanti disintesiskan kembali kepada realita kemiskinan pada saat ini karena pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama berangkat dari kritik teks, tidak ada
usulan aparatus yang begitu menonjol ataupun yang mempengaruhi dari teks Masoret. Oleh karena itu saya mempertahankan teks Masoret dengan keberadaannya, dengan teksnya saat ini. Saya juga mencoba membandingkan teks Masoret bahasa Ibrani dengan Alkitab berbahasa lainnya seperti bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Inggris, bahasa Batak, dan juga terjemahan baru. Saya menemukan 4 kata yang menjadi kata kunci dalam usaha tafsiran ini. Yang pertama adalah yatom atau terjemahan anak yatim, piatu. Yang kedua adalah almana, janda. Yang ketiga adalah ebion, orang miskin atau orang yang berkebutuhan. Dan yang keempat adalah ani, orang miskin tetapi lebih menekankan orang yang sengsara, orang yang menderita. Dilihat dari studi perbandingan bahasanya, tidak ada perbedaan yang begitu signifikan dan sangat dekat satu dengan yang lainnya. Dalam kritik sumber dan redaksi, kita bisa melihat bahwa ternyata kitab Ayub ini adalah suatu proses panjang pengkomposisian di mana bukan ditulis oleh satu pengarang, tetapi ada cerita itu yang diangkat, kemudian yang ditambahkan, kemudian ada yang diredaksikan ulang oleh para redaksional. Anggapan dari para tokoh dan juga penafsir, kitab ini selesai ditulis sekitar abad 5 sampai abad 3 sebelum Masehi, di mana pada saat itu pemerintahan atau Raja Persia memerintah daerah Timur Tengah, tetapi memberi kebebasan bagi bangsa yang dijajahnya termasuk bangsa Yahudi untuk memeluk agama dan juga beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kisah Ayub adalah kisah kuno yang diangkat Mesopotamia sekitar milenium kedua ataupun yang ketiga. Kita masuk pada kritik struktur ataupun sastranya. Kitab Ayub bisa dikategorikan sebagai kitab narasi hikmat didaktik, yakni yang menekankan pengajaran yang terdiri dari berbagai ilmu seperti dongeng, legenda, mitos dan sebagainya. Terkhusus untuk pasal 24 ayat 1 sampai 9 ini masuk dalam kategori babak ketiga dalam dialog Ayub dengan teman-temannya, terkhusus Ayub dengan Elifas. Kita masuk pada kritik bentuk Sitz im Lebennya. Kitab ini bukanlah kitab Yahudi sekalipun ditulis dalam bahasa Ibrani di Yerusalem. Kitab ini adalah kitab yang lebih bersifat universal. Ini bisa kita lihat dari penggunaan kata El Shaddai di pertengahannya. Hanya di prolog dan epilog menggunakan kata Yahweh yang begitu dekat dengan orang-orang Yahudi. Namun dalam penggunaan di tengah dipakai kata El Shaddai, menekankan universalitasan Allah. Kita masuk ke dalam tafsiran Scopus. Pasal 24 ayat 1 sampai 9 ini menjadi suatu bentuk kesaksian Ayub dalam kekecewaannya terhadap teodisi atau tindakan Allah dalam realita kehidupan. Perikop ini juga merupakan respon Ayub terhadap perkataan atau anjuran si Elifas yang menyarankan agar ia bertobat dari dosanya yang besar. Kita tahu bahwa Elifas adalah seorang yang sangat bijak, yang sangat kuat dengan tradisi sebab akibat keyahudian, sehingga memang Elifas mengatakan Ayub adalah orang yang bersalah sekalipun Ayub sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu Ayub harus bertobat agar ia diselamatkan dari penderitaan kemiskinan yang dialaminya saat ini. Dalam wacana ini kejahatan dan penderitaan bersatu dalam realita sosial, dan inilah yang sedang dikritik ataupun dipaparkan oleh si Ayub. Dalam ayat 1 dia memulai dengan suatu pertanyaan teologis tentang keadilan Allah. Bagaimana Allah melakukan keadilannya, waktunya dan juga caranya bagaimana. Allah yang Maha Kuasa, Shaddai, tentu dipahami pada konsep itu mampu mengatasi setiap penderitaan kemiskinan, tetapi tampaknya dianggap seolah acuh tak acuh karena realitas sosial penderitaan kemiskinan terjadi bahkan begitu hebatnya. Pada ayat selanjutnya di ayat 2 sampai 9 kita mulai melihat nanti bagaimana Ayub mulai memaparkan realita-realita sosial yang terjadi pada konteksnya saat itu. Inilah yang menjadi suatu keprihatinan yang mendalam yang diamati Ayub, di mana orang-orang kecil, orang-orang miskin, janda, anak yatim dan sebagainya mendapat perlakuan lagi ketidakadilan di tengah ketidakberdayaannya tersebut. Realita ini diperhadapkan dengan tradisi iman atau hikmat yang berkembang pada saat itu dan juga ditekankan oleh ketiga temannya bahwa Allah selalu adil dan selalu benar dalam pengadilannya, teodisi. Bagaimana Allah dalam kemahakuasaannya dan keadilannya diperhadapkan dengan realitas sosial yang lebih universal? Itu menjadi pertanyaan pada saat ini.
Tapi kita bisa melihat Ayub sedang menguji atau mempertanyakan tradisi iman yang begitu kuat pada saat itu dengan situasi yang lebih konkret yang dihadapinya secara langsung. Masuk ke dalam ayat 2 dan ayat 3. Tanah bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk fisik, tetapi tanah di sini sebagai bentuk perjanjian dengan Allah. Dalam artian pelanggaran terhadap batas-batas tanah pada saat itu merupakan pelanggaran yang amat besar. Karena bukan hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah. Karena batas-batas tanah pada masa itu dianggap juga adalah pemberian Allah, ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar dan harus dipelihara. Pelanggaran berat tersebut harus dihukum dengan ganti rugi berganda, mutilasi fisik, pemukulan berat, bahkan kerja paksa membangun suatu bangunan untuk mengganti kesalahannya tersebut. Mengenai perampasan juga di sini ditekankan, perampasan atau gazal memang sebenarnya berbeda dengan pencurian, tetapi memang bisa dikategorikan terhadap usaha mencuri atau mengambil yang bukan miliknya. Kita tahu bahwa pencurian merupakan atau perampasan yang mengambil bukan miliknya adalah suatu hal yang begitu berat pada hukum Yahudi. Kita juga bisa melihat di Tita atau di dalam Dekalog bahwa perintah atau pelanggaran mencuri merupakan pelanggaran besar yang begitu dilarang. Janda dan juga anak yatim dianggap orang yang begitu lemah pada saat itu. Janda dianggap orang kecil karena pada dasarnya tidak hanya kehilangan seorang suami, tetapi kehilangan pelindung, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber penghidupan, sehingga memang harus perlu ditolong. Lebih lagi ketika janda itu tidak memiliki seorang anak. Dengan kata lain, hidup yang tidak berdaya digerogoti sampai benar-benar tidak berdaya oleh orang-orang fasik pada saat ini. Ayat 4-8 kita bisa melihat bahwa Ayub sedang mengalihkan perhatian kepada orang miskin, orang yang sesara dan juga orang yang berkebutuhan, Ani dan Ebion. Kita melihat dalam ayat 4 ini Ayub tidak sekedar ingin mengatakan perlakuan demikian yang dihadapi orang miskin, tetapi menekankan bahwa ternyata orang fasik juga menjadi sumber kesulitan bagi orang miskin atau sumber penyebab kemiskinan. Jalan atau daerah tidak memiliki tertentu, di mana dalam konteks ini menyiratkan pemerintahan manusia atau Allah yang teratur. Dalam arti ini kita bisa melihat bahwa orang miskin ditarik dari jalannya. Jalan sini adalah pemerintahan atau juga keadilan di dalam hukum. Jadi jelas mereka juga tidak mendapat perlakuan yang adil dalam hukum. Mereka juga mendapat ketidakadilan dalam hukum dari jalan derek pada konsep pada saat itu. Oleh karena itu mereka bersembunyi. Karena memang setiap pertemuan, setiap perjumpaan dengan orang fasik akan menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Mereka menjauhkan diri dari publik dan hanya keluar kali untuk bekerja. Ini menjadi suatu ciri utama dari kelompok yang termarginalkan. Dalam keadaannya, yakni dengan mengambil makanan ternak, dalam ayat 6 kita bisa melihat mengambil makanan ternak dan juga mengambil buah anggur yang tersisa adalah suatu bentuk yang sangat hina pada konsep pada saat itu. Tetapi karena memang tidak melanggar dengan hak kepemilikan, tidak mencuri, tidak melanggar dengan Dekalog dan sebagainya, itu dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada ayat 7-8 kita juga bisa melihat sini mereka dianggap sebagai orang yang terlantar, orang yang tidak memiliki penutup tubuh, arom, telanjang, dan juga tidak memiliki tempat perlindungan, maksud. Memang pada konteks pada saat itu cenderung dipahami orang berlindung. Kata maksud dan juga kata arom ini dikaitkan dengan peristiwa badai dalam Yesaya 25 ayat 4, di mana Allah sebagai pelindungnya. Jadi jelas memang tidak ada pelindung bagi orang miskin pada konteks saat ini. Ayat 9 juga menekankan kembali bahwa anak yatim piatu direbut dari ibunya dalam masa menyusui. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsep tradisi pada saat itu, seorang anak yang yatim piatu akan diambil, dijadikan sebagai gading untuk menebus orang tua, hutang orang tuanya yang ditinggalkan. Oleh karena itu, melalui proses penafsiran yang panjang ini, kita bisa melihat realita ketidakadilan yang dialami orang-orang miskin, janda, yatim piatu oleh orang-orang fasik yang menentang kebenaran Allah, di mana juga ada anggapan bahwa Allah bisu, Allah alpa dalam konteks pada saat ini. Allah tampaknya sedang mengizinkan terjadi hal yang demikian dan justru bahkan melalui orang-orang fasik itu sendiri. Kita bisa melihat di sini ada ambiguitas ketika teodisi, tradisi pada saat itu diperhadapkan dengan realita yang dihadapi pada saat ini.
Tentu Ayub memakai nas ini sebagai antitesis terhadap pendapat teman-teman yang begitu menekankan kemutlakan atau ineransi dari tradisi pada saat itu. Ayub sedang mengkritisi keadilan Allah melalui retaliasi sosial. Tetapi sesungguhnya juga melalui kritiknya itu dia sedang menunjukkan peran ketidakadilan manusia itu sendiri, yakni orang-orang fasik. Ayub sedang melihat keadilan Allah dari perspektif yang lebih konkret, yakni dari sudut kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu saya mendapat suatu teologi yang tampak dari teksnya, yakni teologi kemiskinan antropodisi. Teologi kemiskinan antropodisi. Teologi ini melihat kemiskinan dari perspektif kemanusiaan yang lebih konkret tanpa harus kehilangan pesan teologisnya. Ini menyatakan bahwa kemiskinan atau kejahatan tidak semata-mata mempengaruhi kemahakuasaan dan keadilan Allah itu sendiri. Namun juga kemiskinan dapat terjadi karena ulah manusia itu sendiri, kefasikan. Sehingga perlakuan atau kejahatan menyebabkan kemiskinan dan juga penderitaan. Sedikit juga melihat dari teks ini kita dapat melihat adanya kontradiktif antara teodisi ortodoks dengan teodisi Ayub. Kita melihat dari ketika temannya begitu kuat dengan teodisi Babel pada tahun 800 sebelum Masehi, kita melihat bahwa memang ada pemikiran dikotomi binar, yang miskin adalah hukuman, yang kaya adalah berkat, dan juga dampak hubungan dan Allah dan sebagainya. Tetapi memang ada yang jelas kita pahami bahwa teodisi ortodoks memahami konsep Allah yang selalu benar dan adil adalah memang konsep yang mutlak, di mana manusia pasti tidak akan bisa selalu benar di hadapan Allah. Keyakinan Israel pada keadilan Allah harus dipahami dalam kerangka ikatan perjanjian Berit antara Allah Israel, di mana terdapat konsep relasi Allah yang benar dan juga orang yang dikatakan benar, sedek, adalah bila Israel berlaku benar juga sedekah sebagaimana Allah memenuhi kewajibannya. Ayub sedang bergumul bagaimana cara kerja keadilan Allah yang berbeda dengan teodisi ortodoks sebelumnya. Apakah mungkin Allah mengizinkan orang yang tidak bersalah mendapat kemiskinan dan juga penderitaan hebat seperti yang dialami oleh Ayub? Namun Robert Davidson mengatakan bahwa sekalipun kitab Ayub banyak mempertanyakan tentang teodisi, namun sebenarnya kitab Ayub itu adalah teodisi itu sendiri. Kita masuk pada implikasinya, yakni teodisi kemiskinan pada masa kini. Umumnya memang kemiskinan dapat dilihat dari dua penyebab, yakni peristiwa alam. Namun karena peristiwa alam ini sulit untuk kita lihat dari perspektif manusia, kita mengatakan itu sebagai andil Allah atau Allah memiliki peran di situ. Tapi ada juga kemiskinan yang disebabkan oleh sisi kemanusiaan seperti politik, karena kebijakan, karena sistem masyarakat dan sebagainya. Lebih lagi dengan adanya suatu tradisi iman yang menyatakan bahwa Allah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan yang pasti akan menolong manusia dan juga kebutuhan hidupnya. Atau yang lebih ekstrim, Allah adalah Allah yang kaya dan yang maha besar, sehingga kekayaan dan kelimpahan adalah hak, adalah upah yang harus kita terima, kita miliki sebagai orang percaya, orang Kristen. Tradisi iman demikian cenderung membuat kita menjadi terkejut dan segera menyikapi apabila terjadi realita kemiskinan dengan melibatkan keadilan Allah, teodisi. Dengan demikian, manusia akan memahami Allah bertanggung jawab penuh atas setiap situasi yang terjadi. Bagaimanapun itu, Allah akan selalu dihubungkan, Allah akan selalu dipakai, atau Allah dipahami sebagai yang bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Yang bahaya adalah saya melihat adanya kecerobohan iman. Di sini kita harus berhati-hati. Lebih banyak alasan dan kecenderungan terjadi hal demikian, sebagaimana kontrat Burma mengatakan penyebab umum kemiskinan, yakni akibat kemalasan dan juga karena sisi kemanusiaan. Jadi memang lebih banyak alasan kita mengatakan kemiskinan disebabkan oleh manusia daripada Allah, atau teodisi kemiskinan atau teologi kemiskinan antropodisi itu lebih tampak, lebih mudah untuk kita kaji, kita dekatkan dalam kehidupan kita daripada kemiskinan dari teodisinya. Untuk itu kita memang harus jujur untuk memaknai aspek kemanusiaan kita mengenai realita kemiskinan. Tetapi saya ingin mengatakan sini bahwa topik kemiskinan tidak boleh hanya dilihat dari kacamata teodisi, tetapi juga dengan kacamata antropodisi. Manusia sebagai makhluk yang beriman perlu memakai kacamata. Yang kedua, kacamata dengan seimbang dan dengan jujur agar terwujud iman yang realistis,
sebagaimana Ayub juga bergumul dengan penderitaannya. Secara khusus, kemiskinan akibat pandemi COVID ini kita pahami sebagai peristiwa alam, dan juga peristiwa alam ini kita sering kaitkan dengan Allah. Itu wajar karena memang kita sebagai orang yang beragama juga dengan tradisi yang demikian sejak kecil. Apakah alam berada dalam kuasa Allah? Itu juga menjadi pertanyaan. Jika alam dalam kuasa alam, berarti Allah sedang melakukan peristiwa atau realita kemiskinan. Tetapi bila alam bukan berada dalam kemahakuasaan Allah, berarti ada pengecualian. Allah tidak maha kuasa hanya pada kekuatan alam. Itu juga menjadi suatu pertanyaan dilematis bagi kita. Oleh karena itu saya mengangkat topik kemiskinan yang diizinkan namun tidak diinginkan, untuk menjembatani kemahakuasaan Allah yang universal, namun juga realita kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Allah tidak pernah menghendaki setiap hal yang jahat atau merugikan manusia. Sebab kehendak sejati Allah adalah damai sejahtera, shalom. Pemberian yang baik dan sempurna datang dari Allah. Yakobus 1 ayat 17. Namun bukan berarti Allah tidak peduli dan tidak tahu dengan realita kemiskinan yang ada. Dengan demikian, kemiskinan yang terjadi pada saat ini bukanlah suatu kemiskinan yang dikehendaki oleh Allah karena rencananya yang adalah damai sejahtera, tetapi yang diizinkan Allah dalam kemahakuasaan dan kemahatauannya. Gates mengatakan bahwa orang boleh percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi tidak perlu percaya bahwa Allah harus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Sebagai kesimpulan terakhir, masalah kemiskinan bukan sekedar masalah teologis, tetapi juga masalah sosial. Oleh karena itu tidak hanya dapat diselesaikan dengan pergumulan teologis, tapi juga dengan pergumulan aksi sosial. Oleh karena itu teologi yang paling dekat yang bisa kita dapat pada saat ini adalah teologi salib, di mana Allah yang turut menderita, turut menjadi miskin, turut berjuang bersama dengan kita. Emmanuel Garrison mengatakan bahwa teologi El Shaddai, teologi kemahakuasaan, itu sangat tidak cocok untuk realita kita, konteks orang Indonesia pada saat ini, apalagi dalam konteks kemiskinan. Teologi kemahakuasaan Allah El Shaddai justru semakin menjauhkan Allah, memisahkan kita dengan Allah karena realita kemiskinan pada saat ini. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan adalah bahwa Allah juga turut menderita, turut menjadi miskin, turut berjuang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dietrich Bonhoeffer, seorang teologi pada zaman Nazi, mengatakan bahwa keselamatan kita tidak datang dari Allah yang kuat, tetapi dari Allah yang lemah. Dan demikian saya menyimpulkan, Allah yang menjadi miskin bersama dengan kita di dalam kekayaannya. Terima kasih, demikianlah hasil seminar Biblika saya. Shalom.